Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Yayasan Karsa Utama Bunda Maharani Dewi, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Talenta Bangsa Bapak Widodo ST, Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan segala kepengurusannya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Sayyidul Wujud wa afdhali kulli mawjud, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan untayan salawat dan salam tadi kita semua termasuk dalam golongan umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi peserta MPLS yang Bapak cintai sekaligus Bapak banggakan, alhamdulillah, setelah melalui rentetan perjalanan kalian dari mulai SD atau madrasah barangkali, kemudian dilanjutkan masuk ke SMP dan ada yang masuk di sanawiyah, kemudian melanjutkan mendaftarkan diri di sekolah SMK Talenta Bangsa. Alhamdulillah, kalian akan bersama-sama kami para Dewan Guru, dan insya Allah kita akan selalu melaksanakan bimbingan pembelajaran, karena para Dewan Guru merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan juga merupakan amanat dari kedua orang tua kalian yang insya Allah akan mendidik kalian untuk menjadi manusia-manusia yang berilmu, berakhlak, sehingga diharapkan nantinya kalian menjadi manusia-manusia istimewa yang menjadi khalifah di permukaan bumi ini insya Allah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka masalah ini perlu dikaji secara lebih khusus. Jalan yang hak dalam menggapai ridha Allah Azza wa Jal melalui orang tua adalah birrul walidain. Apa birrul walidain itu? Birrul walidain itu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Seperti halnya tersurat di dalam surat Quran, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qada rabbuka, dan Allah dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, kepada orang tua kalian, dengan perkataan ah. Dan jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tuanya dengan perkataan yang baik. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah ya Rabbku, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kemudian juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 8 tercantum larangan mematuhi orang tua yang kafir jika mereka mengajak kepada kekafiran. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa wassaynal insana, dan kami wajibkan kepada manusia, biwalidaini ihsana, agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Banyak di antara keutamaan amalan birrul walidaini atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena birrul walidain merupakan amal yang paling utama. Birrul walidain merupakan amal atau perbuatan yang paling utama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, wahai Rasul, amal apakah yang paling utama? Qala, kemudian Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan salat di awal waktunya. Qala qultu thumma, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidaini, kemudian jawab Nabi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qala qultu thumma ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Kemudian selain merupakan amal yang paling utama, birrul walidain juga atau berbuat baik kepada kedua orang tua ini akan menyebabkan Allah ridha. Karena ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan, an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabb fi ridhal walidain wa sukhtur rabb fi sukhtil walidain. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridha rabb fi ridhal walidain, ridhonya Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Wa sukhtur rabb wa suhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah
tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ini, maka kita perlu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Jika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Tetapi jika orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka. Kemudian apalagi manfaat kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Yang ketiga, berbakti kepada orang tua bisa menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Bisa menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Ada sebuah kisah di mana secara logika kesulitan tersebut sulit untuk dipecahkan atau bahkan tidak bisa dipecahkan menurut perhitungan manusia. Namun lantaran amal berbakti kepada kedua orang tua, kesulitan itu mendapatkan jalan keluar. Kisah tentang hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengenai 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kisah Ashabul Kahfi, dan salah seorangnya bertawassul dengan berbakti kepada ibu dan bapaknya saat mereka terkurung di dalam sebuah gua dan dia tidak bisa keluar. Kemudian dia mohonkan, dia tawassulkan dengan berbuat kepada kedua orang tuanya. Akhirnya pintu gua pun bisa terbuka. Karena apa? Karena orang tua tadi ridho kepada kita. Dan dengan adanya wasilah kepada orang tua tadi, ini bisa menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat birrul walidaini atau berbuat baik kepada kedua orang tua? Yang selanjutnya itu, ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka kita akan diluaskan rezeki. Bahkan akan diperpanjang umur kita. Sebagaimana hadis Nabi, man ahabba ayyubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Orang-orang yang pada hari ini berbicara bahwa sedekah melancarkan rezeki, pendapat ini disebarkan secara luas, padahal ada amalan yang lebih agung yang bisa melancarkan rezeki seseorang, yaitu berbuat atau berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan hadis Nabi yang Bapak bacakan tadi. Dalam silaturahmi, yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sering berkunjung kepada teman-temannya, tetapi kepada orang tuanya sendiri jarang, bahkan tidak pernah. Padahal ketika masih kecil, dia selalu bersama orang tuanya. Sesulit apapun, harus tetap diusahakan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Karena dekat kepada keduanya, insya Allah akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya, manfaat kita berbuat baik kepada orang tua akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju syurga. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seorang anak tidak masuk syurga. Ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selain berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kita pun perlu beretika kepada guru kita, berbuat baik kepada guru kita. Beberapa kali kita dengar dan kita temukan ada orang tua murid bertindak lancang kepada guru dari anaknya. Bahkan sampai berani melaporkan sang guru ke kepolisian. Masya Allah. Ini pernah terjadi. Nah, upaya bodoh seperti itu sebenarnya telah menutup pintu ilmu dan cahaya ilahi bagi sang anak. Sebuah kisah inspiratif di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seorang yang busuk hatinya ingin menfitnah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu ia berupaya mencari jalan untuk menfitnahnya.
Maka ia membuat lubang di dinding rumah Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengintipnya. Kebetulan ketika ia mengintip Syekh Abdul Qadir Jailani, ia melihat Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan dengan muridnya. Syekh Abdul Qadir suka makan ayam waktu itu. Dan setiap kali ia makan ayam dan makanan yang lain, ia akan makan separuh saja. Lebihan makanan tersebut akan ia beri kepada murid-muridnya. Maka orang tadi pergi kepada bapak murid Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Bapak punya anak yang namanya ini? Jawab si bapak, ya ada. Anak bapak apa benar belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Kemudian jawab si bapak, ya memang anak saya belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah bapak tahu? Anak bapak diperlakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti seorang hamba sahaya dan kucing saja. Syekh Abdul Qadir beri lebihan sisa makanan pada anak bapak. Maka si bapak tadi tidak puas hati, akhirnya ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani karena memang ada laporan seperti itu. Kemudian ketika bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang dikatakan? Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, saya menghantarkan anak saya kepada Tuan Syekh bukan untuk jadi pembantu atau dilakukan seperti kucing. Saya hantar kepada Tuan Syekh supaya anak saya jadi alim ulama. Syekh Abdul Qadir hanya jawab ringkas saja, kalau begitu ambillah anakmu, silahkan. Maka si bapak tadi mengambil anaknya untuk pulang. Ketika keluar dari rumah Syekh menuju jalan pulang, keluar si orang tua tadi dari rumah Syekh menuju jalan pulang. Bapak tadi bertanya pada anaknya beberapa hal mengenai ilmu hukum syariat. Ternyata kesemua soalannya dijawab dengan betul. Maka bapak tadi berubah pikiran untuk kembalikan anaknya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah kembali, apa yang dikatakan orang tua tadi? Wahai Tuan Syekh, terimalah anak saya untuk belajar dengan Tuan kembali. Tuan, didiklah anak saya, Tuan. Karena ternyata anak saya bukan seorang pembantu dan juga diperlakukan seperti kucing, Tuan. Saya melihat ilmu anak saya sangat luar biasa bila bersamamu, Tuan Syekh. Maka apa jawab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Bukan aku tidak mau menerimanya kembali, tetapi Allah sudah menutup pintu hatinya untuk menerima ilmu. Allah sudah menutup futuhnya untuk mendapatkan ilmu. Disebabkan seorang ayah yang tidak beradab kepada guru, maka anak yang menjadi mangsa. Begitulah adab dalam menuntut ilmu. Anak, ibu, ayah, dan siapapun perlu menjaga adab kepada gurunya. Yang sekarang mulai langka, yang sekarang mulai hilang. Nah, betapa pentingnya adab dalam kehidupan keseharian kita. Betapa penting adab dalam kehidupan kita dan lingkungan kita. Dari kisah tadi yang Bapak ceritakan, seorang ayah yang tiada adab pada gurunya. Bagaimana kalau diri sendiri yang tiada adab, memaki dan mengaibkan gurunya? Bagaimana jika seorang anak murid sendiri yang tiada beradab, memaki dan mengabaikan gurunya, mengaibkan gurunya, menjelek-jelekkan gurunya? Kata ulama pernah berkata, satu prasangka buruk saja kepada gurumu, maka Allah haramkan seluruh keberkahan yang ada pada gurumu kepadamu. Oleh karena itu, beretikalah kita kepada semua guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beradab kepada makhluknya, terlebih lagi kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah nasihat yang Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa melaksanakannya.
dan juga menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah akan meridhoi perjalanan hidup kalian dari dunia sampai akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.